Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Ahmad Baihaqi, Nopi, Nisnato Sukma Dewi, dan Aisyah Mordia. Kami di sini akan membahas mengenai proses sulfat atau krep. Proses sulfat atau krep terdiri dari yang pertama pembahasannya sejarah pembuatan kertas, yang kedua proses pembuatan pulp, yang ketiga metode pembuatan pulp, yang keempat kesimpulan. Oke, langsung saja. Tujuan pembuatan pulp, proses scrap, yaitu untuk memisahkan serat-serat yang terdapat dalam kayu secara kimia dan melarutkan sebanyak mungkin lignin yang terdapat pada dinding serat. Oke, teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ke tangan orang-orang Arab pada masa Abbasiyah. Jadi, teknik ini berada pada masa Abbasiyah, terutama setelah kalahnya pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Sungai Talas pada tahun 751 Masehi. Nah, itu tadi merupakan sejarah pembuatan kayu. Baik, untuk proses pembuatan pulp akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, proses pembuatan pulp. Proses pembuatan pulp. Proses pulping menggunakan bahan baku dari tanaman berserat atau berkayu, di mana proses secara kimia, mekanik, atau biologi. Zat ekstraktif dapat dipisahkan di dalam proses pulping sedikit atau banyak, sehingga diperoleh serat. Serat-serat tersebut selanjutnya diperoleh dan diproses menjadi produk tertentu seperti kertas, karton, papan serat, atau turunan selulosa lainnya. Faktor derajat pemasakan akan menentukan produk pulp, yaitu pulp mekanik dan pulp kimia. Faktor yang sangat berpengaruh pada proses pulping kimia antara lain temperatur, waktu pemasakan, konsentrasi, dan campuran bahan kimia. Faktor derajat pemasakan akan menentukan pulp, yaitu pulp mekanik dan pulp kimia, di mana metode pulping yang berbeda akan menghasilkan pulping yang berbeda pula. Dan pada dasarnya metode pulping didasarkan atas produk yang diinginkan. Kemudian, metode pembuatan pulp. Metode pembuatan pulp terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses yang pertama, proses mekanik, yang kedua, proses semi-mekanik, dan yang ketiga, proses kimia. Proses kimia terbagi lagi menjadi 3, yaitu proses sulfit, yang kedua, proses Kraft, yang ketiga, proses asam. Selanjutnya, kami di sini membahas tentang proses sulfat, di mana akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu akan membahas tentang proses sulfat atau sering disebut juga dengan proses scrap dalam pembuatan fluff. Seperti pada gambar, yaitu struktur sulfat atau struktur krep, di mana struktur tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Kita akan membahas tentang bagian-bagian atau tata cara pembuatan fluff dengan menggunakan struktur sulfat atau struktur krep. Proses pembuatan fluff dengan proses sulfat tersebut terbagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu yang pertama wood preparation, yang kedua ada cooking, yang ketiga ada washing, dan yang keempat yaitu ada bleaching. Proses pertama yaitu wood preparation ini merupakan tahapan awal persiapan kayu sebagai bahan baku yang akan digunakan. Nah, serpihan kayu atau tahapan awal pada wood preparation adalah wood log dan convert bulk, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan dengan diameter 30 cm akan ditransportasikan menggunakan konsep yang menuju debaker. Terjadi proses debaking atau proses pengelupasan kulit. Proses penghilangan ataupun pengelupasan kulit kayu ini
di mana gelondong kayu dimasukkan dalam the baker drum. Potongan kayu yang sudah dikelupas kemudian dikirim menuju chiever yang akan terjadi proses chieving, di mana kayu dicacah menjadi potongan kecil dan ditumpuk menuju chip strong. Chip yang didapatkan kemudian masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu cooking. Chip dimasukkan ke dalam freezer besar yang bertekanan, yaitu yang dinamakan dengan digester. Bersamaan dengan wheat liquor, ini merupakan campuran dari larutan NaOH dan juga Na2SO4. Na2SO4 ini nantinya akan direduksi menjadi natrium sulfida. Dari proses cooking ini didapatkan fluff dan juga black liquor, yang mana merupakan lignin yang terdapat dalam white liquor, kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu tahap pencucian. Tahap pencucian ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada decknoting atau penghilang mata kayu, karena sebagian besar fluff itu masih mengandung mata kayu. Jadi mata kayu dihilangkan pada tahapan decknoting ini. Fluff dan juga black liquor kemudian masuk ke dalam tahapan screening. Pada tahapan ini memiliki tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat. Fluff dipisahkan kemudian dikirim ke tahapan berikutnya yaitu tahapan pencucian. Pencucian dilakukan bertujuan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air, yang terdiri dari senyawa organik maupun senyawa anorganik. Washer merupakan sebuah sistem alat pencucian berputar. Proses washing ini merupakan proses pencucian fluff coklat yang bertujuan untuk mencuci fluff yang mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air. Setelah fluff dicuci, masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap oxygen delectation. Tahapan ini merupakan tahap tree bleaching. Tujuan dari oxygen delectionification adalah untuk menurunkan kadar lignin dalam fluff sebelum dilakukan proses pemutihan atau proses pemucatan. Bahan kimia yang digunakan adalah gas oksigen dan juga larutan NaOH dari proses oxygen delignification. Tujuan dari proses bleaching adalah meningkatkan kecerahan dan meningkatkan kebersihan dan juga mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached fluff. Bleaching di sini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu ada tahapan DO. Tahapan ini menggunakan bahan pelantang Cl2 dan juga ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dan fluff. Dari tahapan klorinasi masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan kedua ada tahapan ekstraksi alkali menggunakan bahan pelantang O2, NaOH dan juga asam oksidasi atau H2O2 yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin dalam fluff dari tahapan ekstrak. Kemudian dari tahapan tersebut masuk ke dalam tahapan pemutihan kembali. Proses-proses itu tadilah adalah hasil dari proses pembuatan fluff atau pembuburan fluff dengan menggunakan metode sulfat ataupun scrap. Adapun hasil proses scrap yaitu proses scrap atau dikenal dengan proses sulfat adalah proses konversi secara kimia kayu menjadi fluff. Terdiri dari serat selulosa yang hampir murni sebagai bahan utama pembuatan kertas. Fluff yang dihasilkan lebih kuat dibandingkan dengan proses yang lainnya. Proses ini yang dapat diaplikasikan pada jenis kayu yang berbeda dan dapat mentoleransi pengotor dari kayu, dan juga dapat menghilangkan lignin sampai dengan 90%. Yang terakhir yaitu ekonomis dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Baiklah, berikutnya akan saya lanjutkan yaitu keuntungan proses scrap. Adapun keuntungan memakai proses kimia pada pembuatan pulp antara lain
Yang pertama, dapat dilakukan pada semua jenis bahan baku. Yang kedua, kekuatan pulp tinggi dan kualitas kertas yang dihasilkan lebih tinggi. Dan yang ketiga, pulp yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembuatan rayon. Adapun kekurangan proses sulfat yaitu yang pertama menimbulkan pencemaran udara dan yang kedua limbah pemasakannya mengandung sulfur. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pulp yang dihasilkan lebih kuat dibandingkan proses yang lain. Yang kedua, konversi 50% pulp terhadap furnish yang masuk. Ketiga, ekonomis dan mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang keempat, dapat menghilangkan lignin sampai dengan 90%.